Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi di dalam Learning Journal Agenan 3, Manajemen ASN dan Smart ASN. Izin memperkenalkan diri, saya Josie Dinolanita, NDH 07 Kelompok 4, Angkatan 13, Formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Alif Pertama, Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu. Kita masuk pada metode. Metode pembelajaran tetap sama dari agenda 1 sampai agenda 2. Untuk AG dan 3 juga tetap sama, yaitu dua metode, sinkronus dan asinkronus. Di asinkronus, metode yang diajarkan secara tatap muka atau melalui Zoom meeting oleh fasilitator, dan asinkronus yaitu metode pelajaran yang tidak diajarkan secara tatap muka atau lebih fleksibel, seperti membaca materi, mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Untuk agenda 3 ini diajarkan oleh fasilitator Bapak Raden Sony Abdurrahman. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, peran ASN. Peran ASN ini terdiri dari 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, pelaksana kebijakan publik ini melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa tersebut mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, setelah manajemen ASN, ada Smart ASN. ASN atau aparatur sipil negara yang berkompetensi digital, berintegritas inovatif, dan berwawasan global. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media sosial, dan aman menggunakan media digital. Pengalaman belajar selama AG dan 3 sebagai seorang ASN. Pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN bersama Widhi Suar Pengampu memberikan pengalaman bermakna dengan arahan yang jelas serta ilmu baru yang mampu memperluas wawasan. Kami juga diberikan tugas kelompok dan individu yang menambah pemahaman sekaligus melatih kerjasama dan tanggung jawab. Persepsi dan sikap setelah belajar. ASN bukan sekedar aparatur yang menjalankan rutinitas saja, melainkan profesi strategis yang berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat bangsa. Dengan memiliki prinsip integritas, akuntabilitas, profesionalisme sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Selanjutnya, setelah persepsi ada sikap. Yang terbentuk setelah belajar adalah lebih terbuka pada inovasi sekaligus meningkatkan literasi digital, berkomitmen, bekerja transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat dari dorongan untuk mengembangkan, terus mengkompetensi dan menjaga etika profesi. Yang terakhir, peluang penerapan pengetahuan di tempat kerja. Pemahaman mengenai manajemen ASN dan Smart ASN memberikan kesempatan bagi ASN untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang profesional di lingkungan kerja. Salah satunya, prinsip utama dalam manajemen ASN adalah penerapan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sekian rangkuman Learning Journal 3. Terima kasih. Semoga ASN mampu berkembang dan berkreativitas lebih tinggi sebagai seorang Smart ASN dan mampu mengelola perkembangan ataupun manajemen ASN dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan berintegritas. Sampai ketemu di agenda berikutnya.